Anda kembali menyaksikan Breaking News di BTV dan Berita 1, saya Dave Nirvana. Iran dan Amerika Serikat akan berunding di Islamabad untuk membahas lebih dalam kesepakatan sejumlah hal sebagai lanjutan dari kesepakatan awal gencatan senjata yang telah dicapai pada awal pekan ini. Pakistan mengapresiasi pemimpin kedua negara yang bersedia mengutamakan dialog demi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Iran dan Amerika Serikat telah sepakat Pakistan menjadi mediator perdamaian kedua pihak. Pakistan mengumumkan perundingan kedua pihak bakal dilaksanakan di Islamabad, ibu kota Pakistan, usai kedua negara menyepakati gencatan senjata pada Selasa lalu. Jelang pertemuan kedua pihak di negerinya, Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, memuji terobosan yang dilakukan kabinetnya hingga kedua negara bersedia memasuki masa gencatan senjata dan bersedia pula untuk berunding demi perdamaian kawasan. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada para pemimpin negeri Iran dan Amerika Serikat karena telah memprioritaskan upaya mediasi Pakistan dan menyatakan bahwa Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, setuju penundaan serangan atas permintaan pribadinya. ईरानी लीडरशिप और अमेरिकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी दरख्वास्त को पजीराई बख्शी और अमन की खातर पाकिस्तान की एक संजीदगी को, पाकिस्तान के खलूस को उन्होंने पजीराई दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैं इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप का उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर 2 हफ्ते के लिए ये जो एक पॉज लेके आए हैं, जिसको आरजी सीज फायर आप कह लें। मैं तमाम खलीजी ममालिक का. Tak hanya itu, Shehbaz Sharif juga menyampaikan ucapan terima kasih pada sejumlah negara, termasuk Indonesia, atas dukungan kepada Pakistan untuk menjadi juru damai. जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया है, इसमें कतर है, इसमें ओमान है, कुवैत है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, अज़रबैजान है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ. Pihak Amerika Serikat siap untuk mengikuti perundingan. Rombongan negeri Paman Sam akan dipimpin wakil presiden mereka. I can announce that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Sementara itu, belum diketahui siapa saja yang akan berangkat dari sisi Iran. Namun, dalam pernyataan terbarunya yang dibacakan presenter televisi pemerintah, Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, menyebut Iran tak menginginkan perang dan akan berupaya mempertahankan apa yang selama ini telah menjadi haknya secara sah. و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقی خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یکپارچه در نظر داریم. Pakistan sebagai salah satu negara yang berbatasan darat langsung dengan Iran juga menjadi salah satu negara yang terdampak perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Menyikapi kelangkaan sejumlah kebutuhan, Pakistan telah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satunya memerintahkan sejumlah toko non-esensial untuk tutup lebih awal antara pukul 8 hingga pukul 10 malam. Sementara warga Pakistan mau tak mau harus menelan pil pahit, membeli bahan bakar minyak dengan harga yang sangat tinggi. Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran sudah semakin dekat dan tentunya kita juga ingin tahu seperti apa situasi di Pakistan jelang pertemuan di antara kedua belah pihak ini. Kita akan tanyakan kepada mahasiswa Indonesia di Pakistan, Ahmad Syauqi Akrom. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Syauqi. Selamat siang waktu Pakistan, Mas. Oke. 14.53 sekarang di sana ya. Mas Syauqi, ya, sejauh ini seperti apa situasi di Pakistan jelang perundingan antara Iran dan juga Amerika Serikat dan Israel ini? Apakah bisa dibilang kondusif begitu atau seperti apa? Ya, alhamdulillah sejauh ini kondusif, terpantau aman dan kondusif ya. Perihal Pakistan yang mengajukan sendiri sebagai tuan rumah dan juga sebagai mediator,
Jadi secara otomatis Pakistan harus mempersiapkan diri lebih ekstra untuk mengamankan gencatan senjata ini. Jadi mereka sudah mengamankan beberapa jalan-jalan protokol dan juga beberapa wilayah yang disinyalir akan dilewati oleh pemimpin dua negara tersebut. Dan itu protokolnya sudah disiapkan dari 2 hari yang lalu. Beberapa instansi seperti sekolah dan juga perkantoran sudah ditutup lebih awal demi mengamankan dan juga persiapan protokol gencatan senjata ini. Oke, jadi bisa dibilang ada sterilisasi lah ya begitu untuk wilayah-wilayah yang akan dilintasi oleh delegasi dari pihak-pihak yang akan berunding di sana. Nah, kalau Anda mungkin sudah mengikuti informasinya juga begitu yang beredar di dalam negeri Pakistan, ini akan dimulai besok itu di jam berapa, lokasinya di mana, kira-kira akan berlangsung berapa lama, apakah informasi itu sudah tersedia sekarang ini? Oke, mungkin perihal masalah waktu itu belum diekspos untuk saat ini, tapi perihal lokasi itu sudah ada. Jadi salah satu opsi yang disiapkan oleh pemerintah Pakistan itu adalah Hotel Serena, yang dimana posisinya itu dekat dengan daerah Kedubes juga, atau kita di sini nyebutnya sebagai diplomatic enclave. Jadi posisi Serena ini disinyalir sebagai posisi yang strategis dan juga bagus dan juga mudah untuk dijangkau sebagai tempat perundingan, karena posisinya berada di tengah-tengah kota Islamabad dan juga berada sebelahan juga dengan komplek kedutaan besar, termasuk kedutaan Indonesia juga dekat dari sana. Oke, jadi lokasinya lebih kurang akan berada di Hotel Serena yang ada di tengah-tengah kawasan kedutaan yang ada di Islamabad. Kalau saya membayangkan Jakarta, ini lebih kurang seperti kawasan Kuningan begitu ya. Ada banyak kedutaan di daerah Kuningan dan ada hotel di tengah situ. Lebih kurang begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini masih salah satu opsi. Masih salah satu opsi. Jadi ini kita masih akan tunggu kira-kira selain Hotel Serena ini akan ada di wilayah mana lagi yang kemudian akan berpotensi untuk menjadi tempat perundingan itu. Lebih kurang begitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, kalau dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di Pakistan sejauh ini, kalau tadi kan sebenarnya pernyataan yang sudah kita lihat kemarin ya, karena kemarin kita juga sempat berbincang. Perdana Menteri menyampaikan terima kasih kepada jajaran kabinetnya begitu, karena sudah mengupayakan adanya diplomasi ini dan sekarang juga sudah semakin dekat dengan waktu perundingan itu. Apakah kemudian muncul optimisme ibaratnya begitu bahwa ini pertemuan bisa berlangsung dengan lancar walaupun kemarin ada serangan dari Israel ke Lebanon yang membuat Iran juga menutup lagi Selat Hormuz? Oke, mungkin kalau kita berbicara perihal optimisme dari sisi Pakistan, dengan Syahbaz Sharif mengajukan diri sebagai tuan rumah atau sebagai mediator antara dua negara yang sedang berkonflik, otomatis Pakistan harus berada di posisi yang sangat optimis. Perihal ini akan menaikkan nama mereka di kancah internasional dan juga akan membuat reputasi Syahbaz Sharif itu terlihat baik di warga Pakistan itu sendiri dan juga di mata internasional. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika Israel menyerang Lebanon, itu kan di luar dari konteks perjanjian itu sendiri ya, maksudnya dalam tanda kutip ini ada sebuah perjanjian yang ambigu apakah Lebanon itu termasuk bagian dari ceasefire atau tidak. Tapi Syahbaz Sharif sendiri mengklaim di hari Rabu kalau tidak salah bahwa Lebanon ini masuk ke dalam perjanjian, masuk ke dalam agreement ceasefire itu sendiri. Nah, jadi yang seandainya ceasefire ini batal atau tidak terjadi, nah mungkin yang membatalkan itu bukan pihak dari Pakistan, tapi pihak dari Iran. Karena Iran bersekutu juga dengan Hezbollah yang ada di Lebanon itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita bertanya dari segi optimisme, justru Pakistan sangat optimis untuk menduduki Iran dan juga Amerika agar perang ini tidak berlangsung secara lama dan merugikan banyak pihak, termasuk Pakistan sendiri. Oke, Mas Syauki, kalau kita melihat sebetulnya kan memang Pakistan ini, kalau saya juga baca-baca sejarahnya begitu ya, sebetulnya Pakistan ini memang punya peranan yang cukup signifikan begitu dalam hal menjadi mediator untuk sejumlah konflik yang terjadi. Nah, kalau dari apa yang kemudian beredar di dalam negerinya Pakistan sendiri begitu, ini sebetulnya hubungan antara Pakistan dengan Amerika Serikat dan hubungan Pakistan dengan Iran ini seperti apa begitu sehingga faktor-faktor apa begitu yang kemudian membuat Perdana Menteri berani untuk muncul dan akhirnya bisa disepakati bahwa Pakistan lah mediatornya begitu. Oke, ini mungkin nggak lepas dari sejarah Pakistan itu sendiri ya, bahwa Pakistan itu bukan pernah atau sudah lama menjalin hubungan dengan Amerika itu sendiri. Bahkan
kalau kita tarik sejarahnya, ketika Afghanistan itu diinvasi oleh Rusia, Pakistan dan Amerika juga menjalin hubungan untuk mengusir Soviet dari Afghanistan gitu. Terus kalau kita ngomongin dengan Iran gitu, secara kultur, secara agama, Iran dan Pakistan itu dekat, mereka bertetangga gitu. Jadi salah satu wilayah di Pakistan yaitu Balochistan itu kan berdekatan dengan berdekatan dengan Iran juga, dan juga banyak orang-orang Syiah di Pakistan itu mereka terinfluence dari Iran itu sendiri, kayak gitu. Jadi kalau dari secara culture, secara sejarah, Iran dengan Pakistan itu memiliki hubungan yang udah cukup lama dengan Pakistan gitu. Dan Syiah yang terinfluence dari Syiah yang di Pakistan itu terinfluence juga dari Iran. Nah, jadi kalau kita bertanya kenapa kalau kita bertanya kenapa Syahbaz Sharif ini sangat positif, karena Pakistan itu memiliki kedekatan dengan dua negara tersebut. Mereka punya kedekatan dengan US, punya juga kedekatan dengan Iran, punya kedekatan dari sisi sejarah gitu. Nah, inilah yang dicoba dipertahankan oleh Syahbaz Sharif, karena ketika nanti perang ini terjadi secara luas lagi atau terjadi dalam cukup waktu yang sangat lama, nah otomatis ini kan juga akan merugikan Pakistan sebagai orang yang ada di kedua belah pihak, ada di pihak Amerika dan juga ada di pihak Iran. Baik, kalau begitu. Jadi ini tentu kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik, begitu ya, bisa berjalan dengan lancar besok di Islamabad. Semoga bisa memberikan output yang baik, walaupun mungkin prosesnya tidak akan sebentar. Mungkin besok itu baru awalnya, begitu ya. Kita masih akan melihat perundingan ini mungkin akan panjang sekali, tapi mudah-mudahan besok bisa menjadi awalan yang baik. Ahmad Syauqi Akrom, mahasiswa Indonesia di Pakistan. Mas Syauqi, terima kasih banyak sudah memberikan update lagi soal situasi yang ada di Pakistan. Selamat siang.